Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, seluruh rakyat Indonesia, dimanapun Anda berada. Izinkanlah saya menyampaikan suara hati dari seorang warga negara Indonesia. Dan untuk menyuarakan suara hati ini, saya yakin tidak perlu saya mempunyai status hukum atau legal standing seperti yang sering dibahas di diskusi-diskusi atau di forum-forum pengadilan atau di antara penegak hukum. Karena sebagai rakyat Indonesia, legal standing saya jelas. Sebagai warga negara, saya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, oleh ideologi negara, Pancasila, atau filsafat negara. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan suara hati dari seorang warga negara Indonesia atau dari rakyat Indonesia tanpa harus memiliki otoritas, tanpa harus memiliki jabatan, karena kepentingan warga negara yang seharusnya dilindungi oleh para pejabat lembaga negara. Pada kesempatan ini, saya yakin bahwa ideologi Pancasila atau filsafat negara atau Undang-Undang Dasar 1945 dan semua peraturan hukum dan perundangan yang diturunkan darinya, tidak ada satupun ayat atau kalimat yang melarang bahwa rakyat Indonesia dilarang untuk bertanya atau menanyakan legalitas dan aliran dana dari APBN atau APBD yang diurus dan dikelola oleh pejabat lembaga-lembaga negara, mulai dari presiden, para menteri, para dirjen, para direktur, para kepala kanwil, para kepala bagian, para kepala dinas, dari tingkat pusat maupun daerah. Semua itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan seluruh publik atau masyarakat Indonesia. Karena atas kepercayaan dan amanah dari seluruh rakyat Indonesia lah mereka mempunyai jabatan publik atau jabatan politis. Bahkan di tingkat RT pun, jika ada serah terima jabatan, harus ada pertanggungjawaban mengenai pekerjaan dan laporan keuangan. Jadi itu hanya di tingkat RT. Bahkan anak sekolah pun apabila ganti ketua kelas, harus ada laporan pertanggungjawaban dalam bidang keuangan. Apalagi jika mengemban amanat di tingkat pengurus warga, walaupun dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan tingkat kementerian serta kepala negara. Dan ini yang menurut pengamatan saya tidak terjadi ketika Saudara Joko Widodo menyerah terimakan jabatannya sebagai mantan presiden kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sama sekali tidak ada laporan pertanggungjawaban keuangan. Bagaimana rezim atau organisasi kepemerintahan yang dipimpinnya mengelola APBN sama sekali tidak dilakukan, padahal rakyat berhak untuk mengetahui bagaimana keuangan negara itu diatur. Mungkin Menteri Keuangan sudah menyampaikannya di dalam rapat kerja di depan DPR. Tetapi menurut keyakinan dan pengetahuan saya, seorang kepala negara tetap harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan
yang dikelola dan diurusnya selama menjadi kepala negara. Jadi tidak hanya menyampaikan pidato perpisahan, kemudian dengan santai melenggang, bahkan mendapatkan hak-hak sebagai mantan presiden, tetap mendapatkan pengawalan dari Pas Pampres yang dibiayai oleh anggaran negara, fasilitas rumah pensiun presiden, dan berbagai kemudahan lainnya. Kalau demikian presidennya, ini akan menjadi suatu policy atau kebijakan yang sangat tidak etis di kemudian hari, di mana mantan kepala negara dapat berlenggang begitu saja dengan santai meninggalkan amanah dan jabatannya sebagai kepala negara tanpa menyampaikan bagaimana dia mengelola keuangan negara. Jadi menurut saya, BPK dan PPATK tetap harus mengaudit dan memeriksa kemana aliran dana yang diterima oleh presiden dan seluruh anggota keluarganya. Karena amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh warga negara melalui prosedur dan sistem demokrasi pemilihan langsung adalah sebuah amanat yang diemban oleh kepala negara atau kepala daerah sekalipun. Jadi setiap ada pengalihan kekuasaan atau serah terima jabatan dari pemimpin dan kepala-kepala daerah serta kepala negara harus diikuti dengan laporan pertanggungjawaban keuangan. Tanpa adanya laporan pertanggungjawaban keuangan sebagai kepala negara atau kepala daerah, bahkan menteri-menteri pun ketika melakukan serah terima jabatan di kementeriannya juga harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan departemen atau kementerian yang dipimpinnya. Tidak hanya sekedar upacara, seremonial, atau ritual serah terima jabatan di istana, di gedung DPR, atau di gedung kementerian. Setelah itu, selamat tinggal rakyatku, selamat tinggal negaraku, sambil senyum-senyum di hati, masih menikmati fasilitas dan kemudahan yang ditanggung oleh negara, yang ditanggung oleh seluruh warga negara, dengan pajak-pajak yang dibebani kepada kita semua. Menurut saya ini bukan sebuah presiden atau kebijakan yang sangat bijaksana. Karena sebagai warga negara pembayar pajak, kami, seluruh rakyat Indonesia berhak untuk mengetahui segamblang-gamblangnya bagaimana aliran dana dari APBN, dari APBD yang dikelola oleh kepala negara melalui kementerian-kementeriannya, yang dikelola oleh kepala daerah melalui kepala-kepala dinas dan badan-badan yang terkait di bawahnya. Dan saya yakin apa yang saya sampaikan ini sama sekali tidak melanggar ideologi negara Pancasila atau itu sebagai filsafat negara. Begitu juga dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan dan perundangan yang ada di bawahnya. Tidak ada sama sekali yang saya langgar sebagai warga negara. Karena saya merasa berhak untuk mengetahui bagaimana negara ini dikelola. Dan seperti kita ketahui, bagaimana keadaan dan situasi negara serta kehidupan warga negara Indonesia di seluruh wilayah negara Indonesia saat ini. Terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lo?